Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Belajar Ruwet, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penyelesaian soal proyek matematika diskrit yang terdiri dari materi relasi dan fungsi, induksi matematika, teori bilangan, dan graf serta pohon. Saya akan menjelaskan setiap soal mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 beserta langkah-langkah penyelesaian. Baik, kita mulai penyelesaian soal nomor 1, yang dimana bentuk soalnya itu bentuklah produk Cartesius A kali B dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan B, A, B, C. Pada soal pertama, diminta membentuk produk Cartesius A kali B. A sama dengan 1, 2, 3, dan B, A, B, C. Yang mana produk Cartesius ini adalah semua pasangan berurutan dengan anggota pertama dari A dan anggota kedua dari B. Nah, jadi pengertiannya itu produk Cartesius adalah semua pasangan berurutan dengan anggota pertama dan A dan anggota kedua dari B. Jadi setiap anggota A 1, 2, 3 ini dipasangkan dengan seluruh anggota B. Itu ya. Konsep ini menjadi dasar pembentukan relasi dan fungsi. Jadi, A kali B sama dengan A, 1, A, 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, dan seterusnya. Bisa dilihat jumlah pasangan A kali B sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Saya mendefinisikan relasi R 1, 1, A, 2, B, dan 3, C, yang dimana domain adalah semua anggota pertama sehingga domainnya 1, 2, 3. Jadi domainnya itu semua anggota yang pertama 1, 2, 3. Dan rank adalah semua anggota kedua yang mendapat pasangan sehingga ranknya itu A, B, C. Jadi ini. Jadi yang saya lingkari ini adalah ranknya. Yang mana domain berasal dari himpunan pertama, sedangkan rank berasal dari himpunan kedua yang dipasangkan. Jadi dari soal tersebut, saya misalkan R sama dengan 1, A, 2, B, 3, C, maka domainnya 1, 2, 3, dan ranknya itu A, B, C. Soal nomor 3 itu komposisi dan inverse fungsi. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3, gx sama dengan x kuadrat min 1. Tentukan f komposisi gx. Ya. Saya mensubstitusikan gx ke dalam f sehingga diperoleh 2x kuadrat min 1 plus 3. Jadi plus 3. Ada kurang jelas ya. Yang dimana ini min 1 ditambah 3 hasilnya positif 2. Jadi f komposisi gx sama dengan 2x kuadrat plus 2 untuk soal 3A. Sekarang kita lanjut 3B. Tentukan G komposisi f x, yang dimana saya juga mensubstitusikan f ke dalam G. Jadi f ke dalam G, kita substitusikan f ke dalam G sehingga diperoleh 2x plus 3 kuadrat dikurang 1. Setelah itu
dalam kurung 2x kuadrat plus 2 dalam kurung 2x dalam kurung 3 plus 3 kuadrat sama dengan 1, yang kita jumlahkan 2 kali 2x kali kuadrat, 2 kali 2 4x kuadrat plus 12. 12 dari mana? Dari 2 kali 2 4, 4 dikali 3 sama dengan 12x, terus plus 9. 9 ini dari mana? Dari 3 kuadrat, 3 kali 3 9, satunya turun. Setelah itu kita jumlahkan yang ini, 9 dikurang 1 sama dengan 8, yang dimana hasilnya G komposisi fx sama dengan 4x kuadrat plus 12x plus 8. Kita lanjut yang C, tentukan inverse. Diketahui Y sama dengan 2x plus 3, X sama dengan 2Y plus 3, yang dimana saya mengubah X sama dengan 2x plus 3 ini dengan menukar X dan Y, lalu menyelesaikan terhadap Y. Jadi yang kita selesaikan yaitu Y. Setelah kita menukar X dan Y, lalu menyelesaikan terhadap Y, sehingga diperoleh F-1 X sama dengan X min 3 per 2. Jadi ini untuk hasil inverse-nya. Buktikan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Jadi kita mempunyai 3 langkah. Langkah pertama yaitu langkah awal yaitu basis. Untuk N sama dengan 1. Kita pakai ruas kiri dan ruas kanan itu 1, 1. Ruas kanan 1 dalam kurung 2 per 2 sama dengan 1. Karena 1 sama dengan 1, maka benar. Jadi kita lanjut ke langkah yang kedua yaitu hipotesis. Langkah kedua yaitu hipotesis. Saya menganggap rumus benar untuk N sama dengan K. Rumus benarnya yaitu N sama dengan K. N sama dengan K. Kemudian pada langkah ketiga, saya membuktikan rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Ini. K sama dengan N sama dengan A plus 1. Saya menambahkan K plus 1 pada kedua ruas. Jadi saya tambahkan K plus 1 pada kedua ruas. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan aljabar hingga diperoleh K plus 1 K plus 2 dibagi 2. K plus 1 K plus 2 per 2. Karena K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1 sesuai rumus, maka terbukti 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik tambah N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Jadi kalau ini terbukti bilangan asli. Jadi setelah kita menggunakan 3 langkah tadi, yang pertama langkah basis, hipotesis, dan yang ketiga induksi. Jadi yang terakhir itu kita penyederhanaan aljabar sehingga diperoleh K plus 1 K plus 2 dibagi 2 atau per 2 ini tadi. Hasil ini sesuai dengan bentuk rumus yang ingin dibuktikan. Pada soal kelima diminta menentukan FPB PBB dari 252 dan 198. Kita menggunakan algoritma Euclidean. Langkah pertama, saya membagi 252 dengan 198, yang hasilnya adalah 252 sama dengan 198 dikali 1 ditambah 54. Selanjutnya 36 dibagi 18, hasilnya 36 sama dengan 18 dikali 2, tidak ada sisa apa-apa. Jadi tidak ada tambahan, tidak ada sisa. Jadi 18 kali 2 itu hasilnya 36. Jadi hasilnya, karena hasilnya 0, maka PBB 252 dan 198 adalah 18. Bisa dilihat terlebih dahulu. Pada soal ke-6 diminta menentukan inverse modulo 7
module 7 pada module 26. Artinya saya mencari suatu bilangan X sehingga 7 dikali X jika dibagi 26 sisanya adalah 1. Gitu. Saya ulangi lagi. Mencari suatu bilangan X sehingga 7 dikali X jika dibagi 26 sisanya adalah 1. Saya mencoba beberapa kelipatan. Setelah dicoba ternyata 7 dikali 15 sama dengan 105. Sisanya adalah 1. Karena memenuhi syarat inverse modulo, maka inverse dari 7 modulo 26 adalah 15. Pada soal ke-7 diminta memodelkan jaringan distribusi sebagai graf dan menentukan lintasan terpendek. Graf terdiri dari simpul dan sisi. Dalam soal ini, setiap gudang dianggap sebagai simpul, sedangkan jalan antara gudang dianggap sebagai sisi yang memiliki bobot berupa jarak. Saya membandingkan beberapa jalur dari gudang A menuju gudang F. A menuju D menuju F yang memiliki total jarak 7, dan yang kedua A menuju B menuju D menuju F yang totalnya 9, dan A menuju C menuju E menuju F itu totalnya juga 9. Secara gambarannya, jadi A menuju B itu 4, A menuju C itu 2, A menuju D itu 5, B menuju D 3, C menuju E 6, D menuju F 2, E menuju F 1. Jadi dari ketiga ini yang paling pendek jaraknya adalah A menuju D menuju F dengan jarak paling kecil adalah 7. Ini gambarnya bisa dilihat, tidak terlalu jelas. Saya angkat. Jadi ini untuk pohonnya. Pada soal ke-8 kita diminta membuat pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara bertahap. Pada contoh yang saya buat, langkah pertama adalah memeriksa kapasitas gudang. Maaf, agak terlalu kecil ya. Ini tulisannya kapasitas di gudang. Kita memeriksa kapasitas di gudang. Jika kapasitas penuh, maka kita akan memilih gudang yang lain. Jika kapasitas penuh, kita memilih gudang yang lain. Namun, apabila kapasitas masih tersedia, di sini tulisannya masih tersedia, ini masih tersedia, langkah berikutnya adalah memeriksa jarak gudang. Kalau jaraknya dekat, ya, maka barang langsung dikirim ke gudang tersebut. Jika jaraknya terlalu jauh, jarak dekat, tidak. Jika jaraknya terlalu jauh, maka dipilih gudang lain yang lebih efisien. Jadi kita memilih gudang lain yang lebih efisien. Penjelasan, proses dimulai dengan mengecek kapasitas gudang. Jika penuh, pilih gudang lain. Jika tersedia, cek jarak. Jika jarak dekat, langsung kirim. Jika jarak jauh, cari gudang lain yang lebih efisien. Gitu. Melalui pohon keputusan, perusahaan dapat menentukan gudang tujuan dengan lebih cepat dan sistematis. Ini saya putuskan graf membantu optimasi rute, sedangkan pohon keputusan membantu memilih gudang terbaik sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan soal nomor 7 dan juga 8. Pada soal terakhir ini kita diminta menjelaskan manfaat graf dan pohon dalam optimasi distribusi barang. Graf digunakan untuk menggambarkan hubungan antara gudang beserta jalur distribusinya. Jadi kita disuruh menggambarkan, ya. Sedangkan pohon keputusan
pohon keputusan digunakan untuk membantu memilih gudang tujuan berdasarkan beberapa kondisi seperti kapasitas gudang, jarak, dan ketersediaan stok. Dengan menghubungkan graf dan pohon keputusan, proses distribusi menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Demikian presentasi saya mengenai penyelesaian soal proyek matematika distrik. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa konsep relasi dan fungsi induksi matematika dari bilangan, graf, dan pohon memiliki peranan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya pada sistem distribusi barang. Saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai materi yang telah dibahas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang telah menonton video saya. Sekian, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.